Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan syukur alhamdulillah bahwasanya pada malam hari ini Allah masih takdirkan kita untuk bertemu dalam rangka tahsinul Quran, dan seperti biasa dilanjutkan dengan ta'lim atau tadabbur Al-Quran. Dalam kesempatan ini kita akan mentadaburi bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 261 yang tadi dibacakan oleh Pak Ruslim ya. Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini memberikan tawaran ya, sebenarnya tawaran kepada orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah. Bahwasanya kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Jadi kalau ilustrasi tadi, satu kebaikan itu dibalas akan maksimal ya 700. Dari mana? Satu biji menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100, maka 700. Nah, kita akan coba ungkap rahasia tentang ayat ini. Hari ini kita mungkin sering mengenal, ada di dunia ini namanya orang nabung ya. Nabung di bank. Ya, nabung di perusahaan lah, atau di perusahaannya manusia gitu. Kalau dalam istilah prinsip uang ketat, ketika kita itu sudah nabung, sebenarnya kita tuh sudah nggak punya uang. Dalam prinsip uang ketat ya, nggak punya uang sebenarnya. Yang punya apa? Keyakinan. Keyakinan pada siapa? Keyakinan kepada bank. Bahwasanya kita punya uang, keyakinan itu. Apalagi banknya bank pemerintah misalnya ya, yang mana bank pemerintah di backup oleh lembaga penjamin simpanan LPS, kan tambah yakin ya. Katakanlah kita hari itu nabung 2 juta ya. Nah, punya buku tabungan? Punya ya. Bahwasanya kita nabung uang 2 juta, itu ibaratnya kita itu punya keyakinan, maka disebut dengan keyakinan itu adalah ilmu yakin. Keyakinan karena ada ilmu, ada pengetahuan saya punya tabungan. Kemudian ada buku tabungan. Ya, di buku tabungan itu ada tertera 2 juta masuk.
maka itu ainul yakin. Keyakinannya karena melihat dengan mata. Nah, pas ada kebutuhan, wah kayaknya harus diambil nih. Padahal baru nabung kemarin istilahnya. Akhirnya kita ambil uang itu, dan ketika di mesin ATM benar kita ambil 2 juta dan keluar 2 juta itu. Ya. Itu namanya hakul yakin. Jadi intinya tadi sebenarnya kita udah nggak punya tabungan ya. Ya, hanya punya keyakinan kepada bank. Akan lain cerita kalau kemudian kita nabung di bank yang nggak terkenal, pun nggak ada jaminan dari pemerintah bahwasanya bank ini aman, ya bank entah berantah istilahnya ya atau nggak dikenal. Nah, apakah keyakinan kita itu 100% kepada bank tadi yang abal-abal? Bisa jadi nggak sampai 100% itu, ya kan? Mungkin 50%. Nah, berarti kita sebenarnya keyakinan saja, ya. Dan keyakinan itu mempengaruhi juga. Ya. Nah, bank-bank yang kita maksud tadi itu namanya perusahaan manusia. Malam ini kita akan fokus kepada perusahaan Allah. Malam ini kita akan fokus perusahaan Allah. Nah, di dalam perusahaan manusia ini ada istilahnya saling mengikat dan saling menyandera. Ya, wahai bank, kata kita penabung, ini uang saya titipkan kepada sampean. Tapi hati-hati, harus kalian amanah, harus jaga. Kalau tidak, kita akan ngadu kepada LPS misalnya. Atau akan terjadi ras penarikan uang besar-besaran. Nah, si bank ini kan uangnya diputer, bukan dia di situ aja kan, diputer kepada kreditur. Kata bank kepada kreditur, disandera juga krediturnya. Kreditur, ini uang tuh uang amanah, uang orang banyak. Hati-hati sampean pinjam. Kalau istilahnya ada apa-apa, saya sita aset sampean. Ini namanya perusahaan manusia atau bank yang ada di dunia ini, sistemnya saling menyandera. Nah, kalau di dalam perusahaannya Allah itu berbeda, ya. Di perusahaan Allah itu tidak ada saling menyandera, yang ada tuh saling percaya, ya, saling ikhlas. Apa perusahaannya Allah itu yang ada di dunia? Banyak perusahaannya Allah itu. Perusahaan Allah di alam dunia ini bisa jadi itu adalah lembaga-lembaga panti asuhan misalnya, atau lembaga-lembaga amil zakat. Perusahaannya Allah bisa jadi adalah fakir miskin di sekeliling kita. Perusahaannya Allah bisa jadi adalah orang-orang yang memang membutuhkan tapi tidak meminta. Perusahaannya Allah bisa jadi adalah anak yatim di sekeliling kita. Atau apa saja yang pada hakikatnya itu adalah berhak kita kasih infak atau santunin. Ini perusahaannya Allah. Oh gitu ya. Dan paling tidak ada 2 ciri perusahaannya Allah itu. Apa? Yang pertama non profit, nggak ada keuntungan. Ini perusahaannya Allah. Kalau ada lembaga kita mau nyumbang ke situ, tapi lembaga itu ada unsur bisnisnya, bukan perusahaannya Allah lagi itu, pindahin jangan di situ. Ya, perusahaannya Allah itu juga di samping non profit ditegakkan nilai-nilai Allah di sana. Kalau kemudian di situ dikatakan perusahaannya Allah, tapi kok sudah tidak ditegakkan nilai-nilai Allah di sana, sudah ada kebohongan, ya untuk sumbangan yatim tapi dimakan sendiri sama yang punya, bukan perusahaannya Allah lagi. Kasih kepada katakanlah lembaga yatim yang amanah saja, supaya nyampe, dilipat gandakan uang kita. Kan intinya nanti kalau di perusahaan manusia tadi kita percaya 100% kepada bank, ya terkenal, banknya itu bank pemerintah. Paling kan tadi nabung 2 juta diambil berapa? Percaya padahal 100% itu. Diambil tetap 2 juta. Iya kan? Nah, kalau di perusahaannya Allah dan yakinnya 100% bisa minimal itu 10 kali lipat. Coba, mau mending 10 kali lipat apa 1 kali lipat? Mending 10 kali lipat. Bahkan sampai tadi dijanjikan sampai 700 kali lipat. Tapi memang kuncinya harus yakin. Kuncinya harus
yakin. Nah, sebenarnya hari ini kita tuh belajar keyakinan sebenarnya. Ya, ada orang-orang yang yakinnya total, ya, maka jadilah. Ya, saya insya Allah sudah mengamalkan ayat ini. Saya suatu hari itu mau ngumpulin uang untuk DP rumah gitu ya, nggak kumpul-kumpul. Ya, nggak kumpul-kumpul. Ada untuk ini, akhirnya sisa 2 juta. DP rumah kan masih jauh ya. Ya Allah, ini kalau dikumpulin nggak ngumpul-ngumpul, mending saya ditabung di tabungannya Allah atau di perusahaannya Allah. Saya mikirnya seperti itu. Akhirnya apa? Saya semuanya saya sedekahin uang 2 juta itu. Udah, bismillah. Itu benar-benar tuh, sambil nangis juga sih, nggak ada uang. Sedekahin semua 2 juta. Aduh, tapi saya yakin kepada Allah, biar Allah yang melipat gandakan. Benar, qadarullah itu ternyata akhirnya ya sampai punya rumah hari inilah. Ya, itu dari yang uang yakinnya kepada Allah itu. Ya. Jadi memang penting ya, keyakinan kepada Allah itu harus tinggi ya. Kenapa? Karena ini akan menyelesaikan masalah kita. Bisa jadi ketika kita yakinnya kepada Allah itu 100%, nanti bisa jadi dilipat gandakan. Minimal 10, 100 bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, jadi kita ini hanya belajar yakin sebenarnya sekarang ini. Yakin nggak? Ada kisah yang menarik, barangkali ada ya pasangan muda ya, baru punya anak 1. Ya, dia kena PHK. Ini kisah nyata. Kemudian namanya PHK ya, nggak dapat pesangon, baru kerjanya baru setahun 2 tahun belum dapat pesangon. Ya. Bingung dia ya, ada uang tabungan akhirnya kepake juga sambil nyari kerjaan nggak dapat. Sampai ya semakin menipis tabungan, semakin galau istilahnya dia kan. Akhirnya dia daripada galau dengerin ceramah ustadz aja di masjid. Kata ustadz, mendengar pernyataan ustadz, keterangan ustadz, kalau kita yakin kepada Allah, infakkan harta kita, maka kita akan bertambah harta kita bisa sampai 700 kali lipat. Ini kali nih kata dia kan. Ya, 700 kali lipat ya. Iya. Dia punya uang tabungan di rumah tinggal 1,5 juta. Iya kan? Tinggal 1,5 juta. Ya Allah, saya pengen nabung di perusahaannya Allah. Akhirnya apa? Tanpa sepengetahuan istrinya diambil uang 1 juta disedekahin. Sebab kalau tahu istrinya kayaknya nggak dapat, nggak boleh nih. Dia mau mengamalkan keyakinan. 1 juta disumbangin. Nah, istrinya mau buka lemari, bang, ini uang 1,5 juta, 1,5 juta, kok tinggal 500 abang yang ngambil? Iya maaf, kemarin saya sedekahin. Waduh, abang kita lagi kekurangan. Abang belum dapat pekerjaan, kok ini disumbangin istilahnya. Ya, kemana? Ya ke yang membutuhkan lebih ya, dari kita lah penderitaannya gitu. Sumbangin berapa? Semuanya 1 juta. Kita tinggal 500.000. Ya Allah. Akhirnya singkat cerita sehari 2 hari semakin habis uangnya kan. Tinggal uang 300.000 doang. Ya Allah, sampai habis belum mendapat gantinya juga. Ya Allah, dia mencoba jualan apa? Sisa uang 300.000 dia pakai meja jualan nasi uduk kebetulan di dekat tempat tinggal dia tuh ada pabrik itulah. Udahlah, bertahan, mudah-mudahan ya. Ini sih sekedar ikhtiar saja. Kalau untuk ini sih kayaknya ini gitu kata dia. Udah ikhtiar aja, dia ikhtiarnya jualan nasi uduk. Padahal dia juga belum pengalaman gitu kan. Ya dia coba dan coba gitu. Lama-lama enak kan. Sering nggak habis, sering tapi sampai ya tadi uang 300 tinggal 50.000. Akhirnya lah ke mertuanya, udah pinjam ke ibu boleh nggak? Itu berapa? Untuk modalnya udah habis. Kita belum pengalaman tapi udah mulai enak nasi uduknya atau nasi makanan yang lainnya juga mulai enak gitu. Ya coba akhirnya minjam, dikasih sama mertuanya tuh 500.000. Udah jualan. Nah, dia dari 500.000 dia bikin meja yang agak besar, kemudian dia sebagian beli peralatan ya. Akhirnya dia jualan lebih serius gitu. Lebih lengkap makanannya gitu. Akhirnya mulai banyak yang datang gitu. Terus suatu hari ada karyawan pabrik di situ, stafnya datang ke dia, "Pak, bisa nggak Pak, kalau Bapak tuh nyediain untuk ini ada proyek ini dari perusahaan lain di sini gitu,
nyediain untuk makan siang dan makan sarapan paginya gitu. Siang dan pagi aja, sore kadang belum, ini juga udah pulang. Ya insya Allah bisa. Berapa? Ya setiap hari rata-rata 150 bungkus gitu atau box gitu. Ya udah, bisa insya Allah bisa gitu. Berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. Jadi hitung-hitung pokoknya selama sehari aja, kalau misalnya sekian, pokoknya total tuh dia akhirnya dapat uang hari itu kalau sampai 3 bulan 150 juta gitu. Dan di cashin separohnya. 75 juta ini uang dibayar di muka untuk ke depan itu. Nanti sisanya kalau ini setelah berjalan gitu. Wah, itu Masya Allah. 75 juta dapat uang, dianya sedekahin 1 juta. Dapat proyeknya 150 juta. Memang tidak langsung gitu. Di situ dia yakin, wah iya ya. Ketika kita sudah lupa, dapat. Ini barangkali cerita ini menggugah, oh gitu ya. Kalau kita lagi pusing, galau, udah uangnya sedekahin aja. Ya, udah banyak contohnya. Ya, cuman harus yakin total itu yakinnya. Ya. Nah ini. Nah di sini ciri bahwasanya perusahaan Allah itu non profit ya. Di samping itu ditegakkan nilai-nilai Allah. Sehingga apa? Maka ketika kita sudah total kepada perusahaannya Allah itu, maka disitulah kemudian akan terjadi keajaiban. Akan terjadi keajaiban. Perusahaan manusia itu bukan tidak bagus, bagus. Tetapi sebagus-bagusnya perusahaan manusia kan tadi hanya diganti sama lah. Percaya kepada bank paling banter ya. Bahkan kalau kita ditabung di bank, katakanlah uang kita itu 1 tahun paling bunganya tuh 2-3%. Malah bahkan inflasinya lebih tinggi, bisa 5-6%. Maka kalau kita nabung 300.000, tahun depan habis. Iya kan? Karena inflasinya lebih besar daripada bunga. Iya kan? Nah, itu. Makanya bukannya tidak bagus perusahaannya manusia itu, tapi tidak bisa melipat gandakan perusahaan manusia itu. Yang bisa melipat gandakan adalah perusahaannya Allah. Ini janji Allah. Tinggal kita yakin apa enggak. Ya. Nanti keyakinan orang itu tobakon an tobak bertingkat-tingkat. Makanya kalau misalnya kita yakin total kepada Allah, sudah banyak contohnya. Nah ini barangkali sebagai tambahan ya pada malam hari ini kita membahas satu ayat, tapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya lebih penting dari itu diamalkan.